Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita kembali dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Oke. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada materi invitation, dan hari ini pun kita akan membahas invitation juga. Tapi sebelumnya, seingat saya pertemuan sebelumnya saya meminta kalian untuk mengartikan kalimat-kalimat yang ada dalam kotak biru ini. Semoga kalian semua sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga saya sudah mengingatkan Ananda untuk melengkapi semua tugas-tugas yang belum lengkap. Jadi saya meminta Ananda yang tidak pernah ikut, yang jarang ikut, yang ikut hanya absen saja dan tidak mengerjakan tugas, tolong untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini. Kemudian disubmit atau dikumpulkan ke Google Classroom sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk pengumpulan tugas. Ini harap menjadi perhatian Ananda sekalian, ya. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai invitation. Seperti yang kalian lihat bahwa seperti yang kalian lihat di layar, invitation, type of invitations itu ada dua. Jenis invitation ada dua. Yang pertama adalah yang formal, kemudian selanjutnya ada yang informal. Jadi formal itu adalah bentuknya resmi, dan undangan yang lain adalah undangan yang bentuknya tidak resmi. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah undangan yang sifatnya resmi atau formal invitation. Kita jelaskan dulu invitation. Formal invitation itu apa? Jadi formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone or style in agreement with established norm, custom or value. Ya, itu berdasarkan Webster's di tahun 2012. Jadi Webster bilang bahwa undangan formal itu merupakan undangan yang mengikuti aturan-aturan penulisan tertentu, baik itu bahasanya, baik itu style penulisannya, gaya penulisannya, kemudian norma-normanya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam surat itu. Jadi formal invitation adalah sebuah undangan yang memiliki aturan-aturan penulisan tertentu. Yang termasuk dari contoh formal invitation adalah invitation to opening a school. Misalnya undangan dalam pembukaan sekolah, undangan dalam undangan wisuda, kemudian undangan pernikahan dan lain sebagainya. Itu adalah undangan resmi. Oke. Kemudian ada common format of a formal invitation. Biasanya ada format-format umum atau penulisan-penulisan umum yang ada pada undangan resmi. Ini saya perbesar dulu ya. Oke. Yang mana itu biasanya yang formal, yang umumnya ada? Pertama, the first line is the names of the persons who invites. Jadi di baris pertama itu biasanya ada nama orang who invite, yang mengundang. Ada nama orang yang mengundang. Kemudian yang kedua, di baris kedua, the require of participation. Ya, require of participation itu maksudnya acaranya acara apa?
Kemudian the third line is pada baris ketiga, name of persons invited adalah menyebutkan nama orang yang diundang. Kemudian baris keempat biasanya occasion for invitation. Occasion, jenis acaranya apa. Kemudian ada baris kelima atau selanjutnya adalah time and date of occasion. Kapan acara itu dilangsungkan. Jadi kapan itu ada tanggalnya, ada harinya, ada bulannya, ada tahunnya, ada waktunya juga. Kemudian yang keenam ada di baris keenam ada place of occasion, di mana tempatnya acara itu berlangsung nanti ya. Kemudian selanjutnya the last line is the require of reply. Ini untuk style orang luar negeri. Biasanya orang luar negeri kalau dikasih undangan, memberikan undangan juga meminta balasan. Jadi balasannya itu kita mau hadir atau tidak hadir, ya seperti itu. Contoh yang biasa kalian lihat biasanya di Facebook. Kalau kalian buat undangan di Facebook, di situ kan ada apa namanya yaitu ada responnya yang ditanyakan, akan hadir, siap hadir, tidak hadir, atau ragu-ragu, ya seperti itu ya. Yang ya kalau kalian buat undangan di Facebook itu seperti itu. Jadi di dunia barat, di orang barat juga seperti itu. Biasanya kalau mereka mengirim undangan akan ada lembar khusus untuk kita menuliskan respon kita. Responnya itu berupa apa kita akan hadir atau tidak hadir dalam undangan tersebut. Dan itu disertakan alasan kalau misalnya kita tidak hadir, apa alasannya kita tidak hadir, ya. Seperti itu. Kemudian masuk pada fungsi surat. Fungsi surat adalah inviting people to formal and social events. Ya tentunya fungsi dari undangan itu adalah mengundang orang untuk hadir pada acara-acara resmi atau social events lainnya, acara-acara event sosial lainnya ya. Kemudian linguistik karakteristik. Biasanya linguistiknya ciri kebahasaan yang muncul di dalam undangan itu, yang biasanya muncul adalah ciri kebahasaannya biasanya kalimatnya itu merupakan kalimat sederhana. Kemudian precise and concise word. Precise itu maksudnya kata-katanya tidak terlalu sulit untuk dicerna. Jadi kata-katanya sederhana, langsung, dia berbentuk jelas. Maksudnya kata-katanya menggunakan kata-kata yang jelas. Kemudian ada detail information. Detail information itu maksudnya informasinya itu jelas. Jadi misalnya acaranya apa, harinya apa, kapan, di mana, ya, dan lain sebagainya, itu harus detail. Kemudian selanjutnya the tone should be friendly and sincere. Words should be, saya perkecil dulu ya. Words should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Jadi maksudnya bahasa yang digunakan dalam surat itu harusnya berbentuknya sopan, friendly. Maksudnya dia bisa diterima, komunikatif ya. Komunikatif itu maksudnya orang yang menerima undangan kita itu mengerti maksud undangan kita apa. Kemudian should be chosen, kalimatnya, kata-katanya harus dipilih dengan sebaik mungkin. Kemudian harus disusun dengan menggunakan bahasa yang formal. Kenapa menggunakan bahasa yang formal? Karena jenis undangan kita sendiri itu adalah undangan resmi, undangan formal. Makanya kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang baku. Kata-kata yang baku ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada format of layout. Format of layout itu biasanya bentuk penulisannya seperti apa? Oke. Format of layoutnya atau bagian-bagian yang ada dalam surat atau
cara kita menuliskan. Yang pertama, kalau di sini format of layout itu adalah bagian-bagian surat sepertinya ya. Pertama, addresses of the addresser and addressee. Nah, banyak sekali kalimatnya address. Adalah, jadi yang paling pertama itu adalah alamat pengirim dan alamat yang dituju. Addresser itu pengirim, addressee itu yang dituju. Kemudian ada salutation. Salutation itu salam ya, salam pembuka. Kemudian selanjutnya ada body atau masuk pada isi surat. Nah, di body atau isi surat itu ada seperti ini. Isinya ada state for whom the invitation is and by who it is given. Jadi di dalam body itu, di dalam isi surat itu disebutkan undangan itu ditujukan kepada siapa dan dari mana. Terbalik ya, dari mana dan kepada siapa. Kemudian reasons of invitation atau alasan menuliskan invitation atau jenis acaranya. Kemudian selanjutnya ada date, tanggalnya, kemudian ada time-nya, waktunya, ada place-nya, tempatnya di mana. Ada kemudian yang berbeda ini adalah RSPV dalam bahasa Prancis adalah response il faut split, which means please reply. Ya, seperti itu, ada RSPV-nya. Kemudian RSPV itu ya maksudnya please reply, kalian mengirim balasan atau respon undangan terhadap undangan itu ke alamat yang sudah dituliskan pada RSVP ya, seperti itu. Atau tempat kalian mengirimkan surat itu namanya RSVP, alamat yang dituju untuk mengirimkan balasan undangan. Kemudian selanjutnya ada signature itu sendiri tanda tangan ya. The format of envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of a letter. Contohnya with the recipient address in middle of the envelope and address of the left hand corner of the envelope. Jadi ini masalah alamat yang dituliskan di envelope-nya ya. Jadi envelope for the invitation is addressed the same way to the envelope for a letter. Jadi alamatnya itu harus sama dengan alamat yang dikirim. Is addressed. Jadi alamat pengirim itu sama dengan alamat suratnya ya, seperti itu. Dan biasanya di amplopnya itu alamatnya ditulis, kalau tidak di tengah ya dia di bagian ujung, the left hand corner of the envelope, ada yang di ujung kiri atas pada amplopnya. Oke. Selanjutnya ways of organizing information, cara kita untuk mengatur informasi yang ada dalam undangan. Reason for invitation others, jadi alamat kita untuk mengirimkan undangan itu apa, alasan kita mengirimkan undangan. Kemudian detail information about the party of event, informasi detailnya seperti saya bilang tadi, acaranya ini acara apa, tempat dan waktunya, tanggal dan waktunya, alamatnya itu harus jelas. Kemudian ask friend to come by using sensor tones. Jadi kalian meminta Jadi kalian mengajak teman kalian untuk hadir di acara kalian itu dengan bahasa yang sopan. Jadi seperti itu kalian membuat
apa saja ya. Nah, sekarang kita lihat contoh undangan. Contoh undangan, seperti kita lihat tadi, bagian-bagian surat adalah addresses of the addresser and the addressee. Alamat, kayaknya di sini alamatnya tidak dimunculkan ya, alamat suratnya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi ada salutation, ada salam, ada tidak salam di sini? Oke, sorry. Addresses of addressee. Pertama adalah addresses of the addresser and addressee. Kita bisa lihat di sini alamat. Jadi maksudnya surat itu datangnya dari mana dan dikirim kepada siapa. Ini the board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Ini adalah orang yang mengirimkan surat, ya. Orang yang mengirimkan surat ini adalah the board of directors. Jadi dia direktur dari Educational Foundation. Jadi direktur dari Yayasan Pendidikan Indonesia. Yayasan Pendidikan Indonesia itu mengundang dengan hormat. Jadi ini yang dituju. Ini pengirimnya, yang biru itu pengirim. Kemudian Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi, sorry terlalu besar ya, Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi itu adalah orang yang dikirimi surat, orang yang diundang. Kemudian yang warna hijau ini at the charity dinner on Saturday. Charity dinner. Charity dinner ini adalah occasion, undangan, acaranya, eventnya. Jadi event apa? Charity dinner itu maksudnya acara makan malam sosial ya, yang ditujukan untuk kegiatan sosial dalam bentuk makan malam, yang dikemas dalam bentuk makan malam, maksudnya seperti itu. Kemudian ada on Saturday warna apa ya? Warna pink. On Saturday, sorry terlalu besar juga. Oke. Ini ada on Saturday. Nah, ini adalah time and date-nya. Kemudian yang terakhir ada ininya. Yang terakhir ada venue. Venue itu alamat acara itu berlangsung, ya. Jadi seperti itu. Yang biru itu pengirimnya, kemudian yang merah itu yang diundang, kemudian yang warna hijau itu eventnya, kemudian yang warna ungu itu detail informasi tentang waktu dan tempat, waktu dan tanggal. Kemudian yang terakhir ada tempatnya, ya, seperti itu. Kemudian, di sini ada RSVP. Kalian bisa lihat di sini ada RSVP. Nah, yang saya bilang tadi, kalau model undangannya seperti ini kan biasanya kita diminta untuk membalas undangannya itu. Kita mau datang atau tidak datang. Nah, balasan undangan itu dikirim ke RSVP. Dikirim ke di sini siapa namanya? Namanya Edo. Jadi nama orang yang akan menerima respon kita adalah Edo. Kemudian di sini nomor telepon yang dihubungi, ya. Ini ada alamat email. Oke, alamat emailnya Edo. Seperti itu. Kemudian di sini yang ini sebenarnya ada informasi tambahan atau instruksi tambahan. Jadi di mana yang dia minta di situ kurang jelas ya, saya perbesar dulu. Oke,
yang diminta di situ ada dress code batik. Jadi kalau kita hadir di acara charity dinner ini, kita diminta untuk memakai pakaian batik. Ya ini disebutkan sebagai special instruction. Ya, special instruction seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian mau bertanya, silakan tanyakan di grup diskusi kelas di Google Classroom. Jadi kalian tidak usah japri saya, tapi kalian tanyakan di diskusi kelas di Google Classroom. Nah, ini ada informasinya, ada penjelasannya di sini ya. Name of host Mr. and Mrs. Pujianto. Jadi isi undangannya tidak sama. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony their daughter Siti with Devi on Friday the 5th of December of 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian ada RSVP Yani. Kemudian dinner will serve at 8 PM start. Jadi name of host itu namanya maksudnya orang yang mengundang. Kemudian praising the invitation itu maksudnya kalimat undangan kita itu apa ya, kalimat kita mengundang dengan hormat itu seperti ini ya. Kemudian ada kind of event atau acaranya itu adalah acara wedding, acara pernikahan anak ya. Kemudian date itu tanggalnya, ada harinya di sini disebutkan tanggalnya, kemudian tahunnya, bulannya. Tidak ada tahunnya ya, bulannya. Kemudian ada time, sebaiknya dicantumkan tahunnya supaya lebih jelas lagi ya. Jangan sampai tahunnya sudah tahun kadaluarsa. Oke. Setelah itu ada time-nya. Time itu waktu, kapan, jam berapa. Kemudian venue itu tempatnya atau alamatnya. Kemudian selanjutnya ada special instruction. Nah, ini special instruction maksudnya instruksi khusus. Nanti kalau sudah ada di acara wedding itu, dinnernya itu atau acara makan malamnya itu, kalian akan dipersilakan untuk makan malam itu nanti pada jam 8 malam. Oke, kemudian request to respond, tempat kalian untuk merespon atas undangan itu, RSVP ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai invitation letter. Semoga kalian mengerti dengan baik dan benar. Nanti selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kita merespon undangan seseorang ya. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.